Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 193 Lengan Patah Habi. Kau tidak mengganti celanamu? Feng Jiu bertanya sambil mengangkat sebelah alisnya. Mendengar perkataan itu dan kemudian melihat sepasang mata bersinar yang menatapnya dengan penuh nafsu, wajah penguasa neraka itu menjadi gelap dan dia berkata, hanya baju ini saja. Oh! Feng Jiu berseru sedikit menyesal sambil menatap sekilas tali celana itu. Sangat dekat, sangat dekat. Melihat ekspresi itu di wajahnya, mulut sang penguasa neraka berkedut, tidak mampu lagi menatap gadis itu lebih jauh dan mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah lain. Setelah mengganti bajunya yang berlumuran darah, sang penguasa neraka akhirnya berbaring kembali untuk beristirahat dan kemudian memerintahkan, kamu tidur di kamar luar dan aku akan memanggilmu jika aku butuh sesuatu. Feng Jiu meliriknya dan bertanya, kamu tidak melepas topengmu? Orang ini sepertinya selalu memakai topengnya, bahkan saat tidur, seolah-olah dia tidak ingin wanita itu mengenalinya. Mungkinkah dia adalah seseorang yang dikenalnya? Keluar. Penguasa neraka itu meliriknya, suaranya dingin dan keras. Melihat itu, Feng Jiu mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa lagi sambil berjalan ke bagian depan ruangan untuk berbaring di atas kursi santai yang empuk. Dia memejamkan mata tetapi tidak dapat tertidur karena pikirannya memikirkan bagaimana dia akan melarikan diri. Sebelum dia melarikan diri, haruskah dia mencuri beberapa ramuan ajaib itu dan membawanya bersamanya? Keesokan paginya, penguasa neraka terbangun dan berjalan ke bagian depan kamarnya dan melihat sosok itu meringkuk di atas sofa. Salep hitam dan hijau di wajahnya hampir mengering semalaman dan lapisan permukaannya sedikit retak tetapi orang itu masih tertidur lelap dan mendengkur seperti babi. Dia mengangkat satu kaki dan menyentuh kakinya, tetapi dia hanya meringkuk lebih erat dan bergumam, main saja di samping. Jangan ganggu aku. Alisnya terangkat ke wajah penguasa neraka, tatapannya yang dalam memancarkan cahaya gelap. Dia menatapnya lalu berjalan keluar ke halaman untuk memerintahkan para penjaga mengambilkan air untuknya agar bisa mandi. Saat waktu Chen tiba antara pukul 7 hingga 9 pagi, Feng Jiu bergerak dan membalikkan tubuhnya, lupa bahwa dia sedang tidur di ruang tamu yang sempit. Dengan gerakan memutar tubuhnya itu, dia jatuh terduduk ke tanah, suaranya begitu keras sehingga bahkan penguasa neraka yang sedang sarapan di luar dapat mendengarnya. Aduh! Dia tersentak kesakitan dan mengusap lengannya saat dia berdiri, seluruh tubuhnya terbangun karena terjatuh dan dia tiba-tiba menyadari sosok yang berdiri di pintu yang menatapnya dengan geli, lalu dia membalas tatapan marahnya. Apa yang kamu lihat? Belum pernah melihat seseorang jatuh ke tanah sebelumnya. Hah? Shadow Wan menahan tawanya dan mengangguk untuk berkata, aku belum pernah melihat orang yang bisa tidur sampai terjatuh dari tempat tidurnya. Seberapa lelap tidurmu? Feng Jiu mengabaikannya dan kemudian meraba salep obat di wajahnya untuk memeriksanya. Menyadari bahwa salep itu sudah mengering, dia langsung berkata, aku akan bergerak dulu. Tanpa menunggu balasan dari bayangan satu, dia melangkah keluar. Ketika dia tiba di halaman luar, dia melihat penguasa neraka sedang makan sarapan dan langkah kakinya yang membawanya keluar tiba-tiba terhenti ketika dia melihat hidangan lezat di atas mejanya. Dia kemudian segera berteriak kepada penjaga di luar, ambilkan aku mangkuk lain dan sepasang sumpit. Setelah itu, dia cepat-cepat pergi ke belakang dan berkumur-kumur sebelum datang ke meja dan duduk. Saya pikir Anda tidak keberatan jika saya makan bersama Anda. Dia menerima mangkuk dan sumpit yang dibawa oleh penjaga itu lalu dengan tidak sopan mengambil pangsit berwarna hijau sebelum menggigitnya. Matanya berbinar dan dia bergumam dengan makanan yang masih ada di mulutnya, memem. Jus dagingnya masih terbungkus di sana. Wangi sekali. Melihat dia yang tampak seperti kucing rakus, seolah-olah dia tidak makan selama beberapa abad terakhir, penguasa neraka memperlambat langkahnya lalu memerintahkan, suruh mereka membawa porsi lagi. Namun, suara yang tenang dan sangat acuh tak acuh itu membuat Shadow Wan segera mengangkat kepalanya karena terkejut. Melihat tuannya tidak menunjukkan rasa jijik terhadap pemuda yang duduk dan makan bersamanya di meja yang sama dengan wajah yang dipenuhi obat-obatan tetapi malah memesan porsi lain untuk dibawa masuk, Shadow Wan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir sedikit tentang situasi tersebut. Tuannya selalu menunjukkan ketidaksukaannya terhadap wanita, tetapi sekarang dia menunjukkan perhatian yang begitu besar kepada pemuda ini. Mungkinkah tuannya benar-benar memiliki kebiasaan lengan yang patah?